Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada semua, Pak. Ada semua? Ada semua ya? Ya, alhamdulillah ada semua ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, Bapak tidak akan lupa, tidak akan bosan mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya diperhatikan ya. Kemudian untuk materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Ya, silakan. Buku pembantu piutang. Ya, buku pembantu piutang. Kalau piutang sendiri, apa sih pengertiannya atau definisi pengertian dari piutang sendiri apa sih? Pak, Ya, utang dari pihak lain atau utang dari orang lain? ya, utang dari orang lain atau pihak lain ya. Baik, untuk materi hari ini adalah buku pembantu kartu persediaan metode FIFO. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa melakukan pencatatan transaksi pembelian ataupun penjualan ke dalam buku buku pembantu kartu persediaan ya. Nah, untuk materi hari ini, kalau misalkan kita bekerja nanti, kalau kalian misalkan bekerja nanti, misalkan bekerja di bagian industri perdagangan misalkan ya, atau di bidang perdagangan. Nah, kalian sudah tidak lagi merasa aneh atau merasa tidak asing lagi lah dengan persediaan ya. Sebelum kita ke materi, ini ada permasalahan yang sekalian pecahkan ya, terkait dengan metode FIFO. Silahkan dilihat di depan. Nah, permasalahannya adalah di usaha dagang atau di Sandora ini mengharuskan dalam mengecek persediaan akhir produk yang dijualnya secara aktual, artinya secara setiap waktu bisa diketahui persediaan akhirnya ya, baik secara fisik maupun secara nominal atau secara data keuangan ya. Nah, untuk itu Anda diminta untuk melakukan pencatatan persediaan ke dalam buku pembantu persediaan agar bisa dengan mudah mengetahui persediaan secara aktual setiap saat gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian pecahkan nanti setelah kita mempelajari ini ya. Nanti ada di LKPD yang ada di laptop masing-masing. Nah, silakan kalian perhatikan dulu materi untuk hari ini. Bapak akan coba jelaskan. Hari ini kita akan membahas tentang kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Nah, kita lihat. Nah, sebelum kita masuk ke metode FIFO, kita coba ulas dulu sebentar tentang buku usaha pembantu. Nah, buku pembantu persediaan itu adalah tempat untuk mencatat secara rinci persediaan barang dagang, baik jenis, jumlah, harga per unit maupun harga pokok secara keseluruhan. Jadi lengkap di sini ada harga per unitnya, kemudian jumlahnya ada, kemudian yang keluar masuk, entah itu pembelian, entah itu penjualan, lengkap di situ ada, ya, lengkap dengan harga per unitnya. Nah, di sini dilakukan pencatatan, makanya persediaan yang ada di dalam persediaan ini terlihat jelas persediaan akhirnya ya, terutama yang kita pelajari hari ini dengan menggunakan metode FIFO ya. Kemudian berikutnya, nah, metode pencatatan persediaan. Ada beberapa metode pencatatan persediaan. Yang pertama identifikasi khusus, kemudian yang berikutnya metode FIFO, kemudian metode LIFO dan average. Kita sedikit bahas satu-satu tentang metode pencatatan persediaan ini. Yang pertama tentang identifikasi khusus. Nah, metode pencatatan persediaan identifikasi khusus ini metode pencatatan yang
khusus untuk barang-barang yang punya karakteristik khusus ya. Jadi dia diidentifikasi khusus satu persatu. Baik, yang kedua, FIFO. FIFO yang hari ini kita bahas. Yang pertama, kita apa sih FIFO itu? Tadi udah disebutkan awal, first in first out. Artinya masuk pertama, keluar pertama. Jadi kalau misalkan ada sebagai contohnya ada barang yang kita beli dari supplier masuk, kemudian hari berikutnya kita beli lagi di supplier yang lain dengan jenis yang sama ya. Nah, pada saat kita jual itu kita jangan sampai menjual dengan menggunakan barang yang baru datang. Kalau kita menggunakan metode FIFO, tetapi barang yang kita beli di awal sebelum yang terakhir itu masuk ya. Jadi yang pertama masuk dulu yang kita jual ya. Dan berikutnya adalah pencatatan transaksi dalam buku pembantu persediaan dengan menggunakan metode FIFO dengan sistem perpetual. Nah, jadi yang akan kita gunakan untuk pencatatan persediaan ini kita menggunakan sistem perpetual. Ini ada contoh kasus tentang pembelian dan penjualan ya. Nah, di sini diminta untuk mencari nilai persediaan akhir dan dengan menggunakan metode FIFO. Selanjutnya adalah ini cara pencatatannya ya. Tadi yang pertama di tanggal 1 Januari ada persediaan awal 10 ya. Jadi langsung 10, price-nya 100 dikalikan 10 kali 100 1000. Kemudian transaksi berikutnya ada pembelian 20 masuk ke in ya. Kan kalau kita membeli barang persediaan masuk ya, kemudian kita angkat in 20, harganya 110 sesuai dengan transaksinya. Nah, 10 tetap. Kenapa kok tidak disatukan dengan yang ini? Karena berbeda harga. Yang tadi harganya 100, yang ini harganya 110. Makanya dia dipisahkan pencatatannya karena berbeda harga pokoknya. Jelas ya tentang pencatatan persediaan ke dalam buku atau kartu persediaan. Kita coba lihat video ya. Silakan diperhatikan ya. Buat persediaan untuk metode FIFO atau first in first out. Ya cukup ya untuk penjelasan atau video tutorial tentang pembuatan atau pencatatan transaksi ke dalam buku atau kartu pembantu persediaan ya. Baik, sampai di situ dari tayangan PPT, kemudian video juga ya terkait dengan kartu persediaan metode FIFO khususnya. Ada yang ditanyakan sebelum ke tugas atau ke pekerjaan KPD? Ya, silakan. Bagaimana kalau ada barang retur penjualan? Retur penjualan. Bagaimana kalau ada barang retur penjualan? Catatannya seperti apa sih kalau ada retur penjualan ke dalam kartu persediaan? Ada yang jawab? Ya, silakan. Ya, tetap dimasukkan in ya, karena kan ada barang yang sudah kita jual diretur kembali ya, diretur kembali artinya dikembalikan lagi ke kita karena barangnya rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka akan tetap kita catat masuk in, tetapi perlakuan di persediaannya dipisahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya barang rusak, kalau kita satukan nanti khawatir terjual kembali. Nanti di akhir biasanya ada penghapusan persediaan, khususnya bagi persediaan yang memang rusak yang tidak bisa kita jual kembali ya. Oke ya, paham ya? Oke. Kemudian di laptop kalian sudah ada LKPD masing-masing ya di laptop. Seperti biasa kalian bekerja secara kelompok dan ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya, seperti minggu kemarin bertiga satu kelompok. Silakan dikerjakan di LKPD-nya semua catatan
kemudian ada bukunya juga ada. Silakan dicari materi tentang pencatatan kesediaan ini sebanyak mungkin, kemudian dianalisis bagaimana mencatat atau memecahkan kasus yang sudah kita informasikan di awal ya. Ada kasus yang harus kalian pecahkan, ada permasalahan yang harus kalian pecahkan atau carikan solusinya. Silakan dicari sebanyak mungkin informasi tentang ketersediaan, kemudian dianalisis ya, dan terakhir kalian untuk mempresentasikan perwakilannya ya, dan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Sudah bisa semua? Udah. Oke, silakan yang mau dipresentasikan di awal. Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan soal materi yang berhubungan dengan kartu persediaan, yaitu metode FIFO atau first in first out, yaitu barang yang masuk pertama kali ya, yang akan dikeluarkan terakhir kali. Langsung saja. Oke, terima kasih untuk presentasinya tentang pencatatan transaksi ke dalam kartu persediaan ya. Kita lihat sini ada banyak harga yang berbeda, makanya tidak disatukan ya. Artinya antara pembelian kemudian dengan stok yang ada itu berbeda harga, makanya pencatatannya dipisah ya, tidak disatukan, tidak dijumlahkan, tapi dipisah karena pada saat penjualannya juga akan berbeda ya, perlakuannya pada saat ada harga yang berbeda ya, jadi catatannya dipisahkan. Presentasinya sudah bagus dan kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kesimpulan. Kita ada kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Pak, Ya, silakan Nabila. kesimpulannya adalah bahwa metode FIFO atau first in first out adalah barang di mana pertama kali masuk, yaitu barang yang pertama kali keluar atau dijual. Terima kasih. Kemudian sebelum kita akhiri, ada evaluasi sebentar ya, cuma sedikit soalnya. Bapak cuma kasih waktu 5 menit saja karena soalnya PG dan kayaknya sangat mudah ya kalau melihat hasil presentasi kalian. Berikutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ada kasih dulu. Siapa yang mau? Bapak, Ya, silakan. kegiatan hari ini cukup menyenangkan. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa di rumah dipelajari kembali ya. Kemudian untuk materi berikutnya silakan dibaca, yaitu tentang buku pembantu utang ya. Dipertegas lagi, kemarin baru definisi saja yang dipelajari ya. Kemudian di bahan ajar juga ada tugas tentang materi hari ini. Silakan untuk pembelajaran kalian di rumah ya, pelajari lagi. Baik, terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini seperti biasa, silakan berdoa dulu sebelum kita akhiri ya. Oke, silakan. Attention please. After study